Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semua dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Dan pagi hari ini saya lagi ada di timur stasiun Lempuyangan. Lama banget nggak hunting kereta, mumpung cuacanya cerah. Jadi pagi hari ini mau hunting kereta pagi sambil ngabuburit yang kepagian ya. Biasanya ngabuburit kan sore-sore. Dan sebenarnya hari ini mau hunting juga pengiriman kereta ekonomi varian baru, kereta ekonomi kerakyatan dari Jakarta dikirim ke Jogja, yang nanti bakal dipakai buat jalannya tuh pas angkutan lebaran ya, buat kereta tambahan. Perdana bakal jalan tanggal 11 Maret 2026 untuk melayani rute dari Lempuyangan ke Jakarta Pasar Senen. Dan yang spesial adalah lokomotifnya pakai lokomotif CC201 livery red and blue. Oke, kita sambil nunggu KLB-nya, kita nunggu juga kereta-kereta yang bakal melintas di stasiun Lempuyangan, Yogyakarta. Tipe induknya Blitar semua ya teman-teman ya. Kira-kira buat rangkaian kereta apa? Jadi di Yogyakarta ini ada dua stasiun besar ya untuk naik turun penumpang kereta jarak jauh. Ada stasiun Lempuyangan dan satu lagi stasiun Yogyakarta atau yang biasa dikenal dengan stasiun Tugu Yogyakarta. Nah, stasiun Lempuyangan ini letaknya ada di sisi sebelah timur yang agak jauh dari Jalan Malioboro. Kebanyakan kereta-kereta yang berhenti di stasiun Lempuyangan itu kereta-kereta ekonomi subsidi yang murah dan ekonomi campuran yang kelas menengah ke bawah. Kayak Bogowonto, Gajah Wong, terus ada Jayakarta, Singasari. Kalau yang subsidi ada Kahuripan, Sri Tanjung, Bengawan, itu dilayani naik turunnya untuk penumpang di stasiun Lempuyangan. Nah, lalu ada stasiun Tugu Yogyakarta. Itu deket banget sama Jalan Malioboro. Jadi buat teman-teman yang mau liburan di Jogja, kalau mau turun atau naik kereta deket sama Jalan Malioboro itu dari stasiun Tugu Yogyakarta. Itu kebanyakan kereta kelas-kelas atas ya, kelas unggulan, kelas Argo. Sebenarnya Lempuyangan ke Tugu itu juga nggak jauh-jauh banget sih, sekitar 1-2 kiloan. Nah, di sini ada relnya banyak banget, 2 di sana, terus ini ada yang 1 di sini nih masuk. Kalau yang ini buat ke Los Bunder ya, kayak gudang gitu, udah jarang dipakai. Terus yang sebelah sini ini jalur untuk masuk ke Balai Yasa Yogyakarta, bengkel lokomotif. Nah, jalur aktifnya ada di sebelah sana, ada 2 double track. Ini udah nutup palang pintunya. Ada kereta apa yang akan melintas ya? Kalau nggak KRL ya kereta jarak jauh. Ternyata ada KRL dari Palur, dari Solo, tujuannya ke stasiun Tugu Yogyakarta ya, tujuan akhirnya. Jadi kalau yang belum tahu, teman-teman, di Jogja ini juga ada KRL ya, sama seperti di Jakarta. Kereta listrik, kereta lokal lah. Jadi nggak cuma kereta jarak jauh. Kalau mau murah dari Jogja ke Solo atau ke Palur itu bisa naik KRL. Tarifnya Rp8.000. Nanti buat trip naik KRL bisa tonton di pojok kanan atas. Cuman ya biasanya kalau penuh, apalagi pas weekend libur panjang, dari Jogja ke arah Solo tuh pasti rame banget, bisa berdiri, berdesakan juga, tapi nggak sampai sepadat di Jakarta sih. Sepi ya di sini, biasanya rame kalau ada momen. Cuman kayaknya tuh KLB kirim rangkaiannya terlambat. Tadi infonya dari teman-teman yang hunting di wilayah Purwokerto Kroya, keretanya tuh terlambat sekitar 1 jam. Jadi kemungkinan nanti masuk sini di belakang Logawa. Sekarang masih jam 8:30. Ini kayaknya bentar lagi ada kereta yang melintas, tapi nggak tahu kereta apa ya. Saya malah lupa jadwal kereta yang melintas karena udah lama nggak hunting kereta. Biasanya kalau pagi atau sore pas libur tuh rame di sini, orang-orang pada nonton kereta sama bawa anak-anak kecilnya. Tapi ini kayaknya sepi banget.
Kalau ngomongin macam-macam kereta ekonomi yang ada di Indonesia terutama, itu kayaknya sekarang udah mulai berkurang macam-macamnya, tapi malah ketambahan satu lagi yang baru ya teman-teman. Kalau dari zaman dulu ada kereta ekonomi yang kursinya tegak berhadapan, yang kayak kereta-kereta subsidi, kereta lokal. Terus dulu ada lagi kereta ekonomi Kemenhub tahun 2012-2014 yang duduknya tegak berhadapan tapi nggak 32, kursinya 22. Sekarang tuh kayak udah nggak ada karena udah dimodif jadi kereta ekonomi new generation ya. Jadi yang Kemenhub udah nggak ada, yang ada masih yang 32 berhadapan itu buat kereta lokal, buat kereta subsidi. Terus ada lagi yang ekonomi premium tapi modifikasi dari kereta lama. Ada kereta ekonomi New Image tahun 2016, ada kereta ekonomi premium tahun 2017, ada kereta ekonomi premium stainless steel tahun 2018-2019. Terus ada lagi kereta ekonomi new generation yang modifikasi, sama kereta ekonomi new generation yang stainless steel ya tahun 2023, 2024, 2025, sama yang baru keluar lagi 2026. Nah sekarang di 2026 ditambahin lagi modifikasi dari, nggak tahu saya sarana armadanya ini dari kereta apa, nanti kita lihat nomor sarananya, kereta ekonomi kerakyatan. Jadi konsepnya adalah kayak kereta ekonomi kursi tegak berhadapan yang duduknya 32, yang kayak kereta-kereta subsidi atau kereta ekonomi buat kereta lokal, tapi kursinya dirubah, itu bisa dibolak-balik, jadi udah nggak ada lagi kursi yang berhadapan atau kursi yang madep mundur. Jadi udah kayak kereta eksekutif, kereta bisnis zaman dulu yang kursinya bisa diatur sesuai dengan arah laju keretanya. Dan penumpangnya juga dikurangin, jadi cuman 93 penumpang kayak satu kereta gerbongnya itu. Kalau dulu kan 106 penumpang. Nggak tahu nanti bakal lebih nyaman atau enggak, nanti kita cobain kalau keretanya udah jalan. Jadi varian ekonomi, kereta ekonomi di Indonesia tuh masih banyak banget. Kadang tuh teman-teman masih banyak yang tanya kalau naik kereta yang ekonomi biar nggak dapat duduk yang madep mundur tuh gimana? Tipsnya apa, rumusnya apa, nomor berapa? Sebenarnya nggak ada tips atau rumusnya ya. Yang jelas harus naik kereta yang ekonomi new generation karena kursinya bisa dibolak-balik, diatur sesuai laju keretanya dan sandarannya bisa direbahin. Nah sekarang ditambahin lagi kursi kereta yang bisa dibolak-balik, ada lagi kereta ekonomi kerakyatan selain kereta ekonomi yang new generation. Nah nggak tahu nanti yang kereta premium yang kayak Sancaka, Parahyangan, Jayakarta, itu kan kursinya masih separuh arah laju kereta, separuhnya lagi ada mundur ya, dan tengah-tengah itu kursinya berhadapan. Apakah nanti bakal dimodif juga jadi kursinya searah laju kereta semua? Kita lihat aja nanti ya. Semoga aja sih diperbarui jadi nggak ada lagi kursi yang berhadapan atau madep mundur, jadi bisa madep depan semuanya. Biar lebih nyaman sih untuk kereta ekonomi. Sekarang berpindah ke sebelah barat dari stasiun Tugu Yogyakarta dan ternyata ramai banget di sini yang Hanting. Ini ada pawangnya di sini, ada Mas Abiu. Pawang lempuyangan. Ramai ternyata di sini karena KLB-nya nggak sampai Lempuyangan ya, nanti cuman sampai stasiun Yogyakarta aja. Cuman nggak tahu nanti bakal dilangsir dikirim ke Lempuyangan atau enggak. Ini ada kereta bandara kalau nggak Pramex yang berangkat dari stasiun Tugu Yogyakarta. Kebiasaan orang-orang nggak sabar ya, banyak yang nyerobot kadang tuh, udah lihat-lihat mau maju, ngeng. Kereta api Joglo Semarkerto dari Cilacap, tujuan akhirnya stasiun Yogyakarta, pakai rangkaian kereta Wijaya Kusuma ya teman-teman. Nah sebenarnya kalau sirine udah bunyi dan palangnya belum nutup pun juga harusnya motor tuh udah berhenti ya, kendaraan-kendaraan tuh udah berhenti. Karena emang keretanya bentar lagi lewat, jadi sirine bunyi tuh beberapa detik palangnya udah nutup. Nah cuman kebiasaan orang Indonesia tuh biasanya sebelum palang nutup tuh udah masih nerobos-nerobos masuk maksa kan, nanti kalau pas lagi macet ketahan di atas rel, palangnya kan jadi nggak bisa nutup ya, dan keretanya bakal semakin dekat. Nah itu malah menimbulkan hal yang mungkin tidak diinginkan, bakal bahaya, nyangkut di tengah rel, akhirnya jadi kecelakaan dengan kereta. Padahal kalau pas sirene udah bunyi tuh beberapa detik palangnya bakal nutup dan
harusnya udah berhenti sebelum palang nutup. Bahkan palangnya udah nutup pun biasanya masih pada nerobos. Jadi ya harusnya udah tertib di perlintasan lah, biar tidak merugikan banyak orang. Ini ada lokomotif kayaknya dikirim ke Rewulu ya teman-teman, buat kereta angkutan BBM. Kenceng banget coy, karena cuma lokomotif doang. Lintasan sudah nutup, keretanya udah kelihatan masih ada yang terobos. Dari sana ada kereta api Logawa ya sepertinya teman-teman. Tuh langsung masih banyak yang nerobos. Kereta api Logawa dari Purwokerto tujuan Ketapang. Sekarang bawa kereta eksekutif ada 2. Dulu full kereta ekonomi. Musim lebaran ini ekonominya dikurangi, ditambahin 2 kereta eksekutif ya teman-teman. Pintu perlintasan sudah ditutup teman-teman, dan dari sana ada lokomotif Red and Blue. Ini kirim rangkaian dengan membawa kereta ekonomi kerakyatan ya. Dari sana juga ada kereta bandara. Kayak bakal kesepam di sana. Dari barat stasiun Tugu Yogyakarta, sekarang pindah ke stasiun Tugu Yogyakarta di pintu timur ya teman-teman. Itu kelihatan ada lokomotif Red and Blue stabling di jalur 4. KLB-nya di sana. Ini ada langsiran lokomotif nih, lokomotifnya Joglos Markerto kayaknya. Udah dihias jadi masjid lagi stasiun Yogyakarta. Kita coba deketin lokomotifnya ya. Semoga aja belum langsir sih. Jadi kalau pakai lokomotif 206 tuh tinggal maju mundur, masinisnya tetap ada di depan ya. Karena kabin lokomotifnya ada 2, depan sama belakang. Ini kereta api Joglos Markerto yang tadi kita rekam bakal balik lagi ke arah Cilacap. Nah ini dia teman-teman, yang belakang adalah kereta ekonomi kerakyatan ya. Modifikasi dari kereta ekonomi yang lama. Jadi coraknya agak beda tuh, warna biru. Yang depan ekonomi, warnanya oranye. Trainmark-nya pakai Trainmark E ya. Nah yang spesial tadi untuk kirim rangkaian KLB ini pakai lokomotif seri CC201 8915 ya? 8915 8912, Depo induknya Sidotopo, dengan livery Red and Blue atau merah biru, yang ini livery yang cukup langka di Pulau Jawa terutama karena lokomotifnya cuma sedikit. Ditambah lagi lokomotif ini dulu tuh dikirim dari Sumatera ya teman-teman, didatangkan ke sini untuk tambahan
lokomotif di Pulau Jawa. Kalau di kereta-kereta yang lain, yang new generation, biasanya di dekat pintu itu ada tulisannya eksekutif atau ekonomi ya. Kalau ini yang kereta ekonomi kerakyatan ini, tulisannya ekonomi kerakyatan, teman-teman. Tuh, ada tulisannya. Warnanya, coraknya mirip atau sama dengan kereta ekonomi new generation, ada striping warna biru. Dan ini pakai sarana K3 0703 di poin induknya Blitar. Ini kayak bekasnya rangkaiannya kereta api Singasari mungkin. Untuk formasinya ini ada totalnya 4 ya teman-teman. Tadi kirim rangkaiannya cuman bawa lokomotif, terus 2 itu di depan kereta luar dinas kelas ekonomi. Kayak kursi tegak berhadapan, terus belakangnya kereta ekonomi kerakyatan. Ini masih baru banget, catnya masih bau-bau cat juga. Ada 4 kereta yang nanti bakal jalan, terus nanti kalau nggak salah ditambah sama kereta eksekutif, cuman saya nggak tahu kereta eksekutifnya berapa, apakah 4 juga atau cuman 2 untuk kereta tambahan angkutan lebaran. Nah, rumornya nanti kereta-kereta subsidi PSO yang kursi tegak berhadapan, yang jarak jauh kayak Kahuripan, Sri Tanjung, Bengawan, Air Langga, terus Probowangi, dan juga kereta Serayu, itu kemungkinan dapat upgrade rangkaian kereta ekonomi kerakyatan seperti ini ya. Kayaknya ya, tapi nggak tahu nanti kedepannya seperti apa. Dan saya juga nggak tahu kalau udah dikasih ini, apakah bakal dapat subsidi juga atau jadi tiketnya lebih mahal. Soalnya untuk kereta tambahan tuh tiketnya paling murah 175.000, itu pun diskon atau promo. Trainmarknya pakai Trainmark E ya teman-teman. Tandanya E, yang artinya rangkaian ini bisa dipacu dengan kecepatan maksimal 100 km per jam, berat totalnya 40 ton dan buginya K5. Untuk sambungannya masih pakai sambungan karet yang lama, belum pakai sambungan akordeon, dan pintunya juga masih belum pakai pintu otomatis. Dan jadi ini adalah varian tipe baru kereta ekonomi di Indonesia, nambah 1 kereta ekonomi kerakyatan yang keluar tahun 2026, modifikasi dari kereta ekonomi yang kursi tegak berhadapan ya sepertinya. Nanti bakal jalan perdana di musim angkutan lebaran untuk kereta tambahan dari Lempuyangan menuju ke Pasar Senen, Jakarta, atau rute sebaliknya. Kira-kira teman-teman ada yang mudik naik kereta ini nggak? Coba tulis di kolom komentar yang dapat tiket kereta ini. Nah, pintu perlintasan sebelah utara sudah menutup. Nggak tahu ya, apakah KLB-nya akan berangkat menuju Lempuyangan. Nah, KLB-nya berangkat menuju stasiun Lempuyangan ya teman-teman. Langsiran rangkaian kereta ekonomi kerakyatan dikirim ke Lempuyangan teman-teman. Di poin induknya Blitar semua ya teman-teman ya. Bekasnya Singasari sama Bangunkarta sepertinya. Kira-kira buat rangkaian kereta apa ya teman-teman? Kahuripan kah? Lokomotif Red and Blue yang dinas kirim rangkaian langsir teman-teman. Nanti bakal pulang ke Dipo Yogyakarta ya.
BTW kok lokomotifnya bablas ke sana ya? Masuk Balai Yasa coy. Tiba-tiba mulai mendung. Ini saya pindah ke timur baratnya stasiun Lempuyangan ya teman-teman. Tadi lokomotif Red and Blue-nya tuh saya kira langsir, ternyata bablas masuk ke Balai Yasa terus keluar bawa 2 lokomotif itu. Tetapi hanyalah alat bantu untuk mengamankan perjalanan kereta api sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lintas dan angkutan jalan. Pengendara wajib berhenti saat sinyal berbunyi. Pulang ke diponya bawa temen ternyata, nggak sendirian. Tadi bawa 3. Tadi bawa 2 lokomotif dari dalam Balai Yasa, CC206, 203 ya. Tapi yang dibawa ke dipo cuma 1, CC203-nya aja. Yang CC206-nya masih ditinggal di sebelah sana tuh. Jadi itu tadi teman-teman, kereta ekonomi dengan varian baru, tipe baru, kereta ekonomi kerakyatan yang baru aja dikirim dari Jakarta ke Jogja. Nanti bakal jalan jadi kereta tambahan untuk kayaknya uji coba juga, kereta tambahan lebaran dari Lempuyangan ke Jakarta Pasar Senen selama musim lebaran ya. Nah nanti setelah lebaran nggak tahu bakal beroperasi jadi kereta apa. Rumornya dengar-dengar bakal menggantikan kereta ekonomi kursi tegak berhadapan yang ada di kereta api subsidi kayak kereta api Bengawan, Air Langga, Serayu, terus Kahuripan, Sri Tanjung. Ya pokoknya kereta-kereta ekonomi subsidi yang jarak jauh, yang sekarang ini kursinya masih tegak berhadapan, nanti bakal diganti sama kereta ekonomi kerakyatan. Kita tunggu aja tanggal mainnya, bakal jalan kereta reguler di kereta apa ya. Kalau kalian tebak kira-kira kereta apa nih yang bakal dapat kereta ekonomi kerakyatan pertama kali setelah lebaran? Coba tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video hunting kali ini. Semoga videonya menghibur dan bermanfaat. Nantikan video selanjutnya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.